warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Diah Purnama Ningrum, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembinaan GMP PPKN yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus MGMP PPKN yang saya hormati, dan teman-teman guru PPKN SMP se-Kabupaten Trenggalek yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di kegiatan pada hari ini. Hari ini saya ada kegiatan yaitu diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu guru penggerak. Di sini saya juga berharap bahwa Bapak Ibu masih bersedia atau mau daftar. Silakan mendaftarkan diri melalui SIM PKB yang tadi bukanya lewat Belajar ID juga bisa. Bagi yang usianya di bawah 50 tahun boleh mendaftar CGP seperti saya ini, calon guru penggerak. Tetapi bagaimana jika usianya di atas 50 tahun? Silahkan daftar CPP, calon pengajar praktek. Apa beda CPP dengan CGP? CGP kita yang pelatihan, tapi kalau CPP praktek itu yang mendampingi CGP. Lebih enak pengajar praktek karena cuma mendampingi, satu pengajar praktek mendampingi minimal 5 CGP. Tetapi kalau CGP tiap hari itu ada saja tugas yang dikerjakan. Apalagi di angkatan 5 ini angkatan yang istimewa karena 9 bulan dipangkas menjadi 6 bulan, sehingga kegiatannya itu padat sekali. Kalau CPP kan cuma mendampingi CGP-nya. Silakan ya Bapak Ibu mendaftarkan. Saya siap membantu. Pendaftaran itu kan mulai mengunggah berkas, kemudian mengisi IC-nya apa saja menjadi pengalaman Bapak Ibu ketika pembelajaran atau ketika di masyarakat. Silakan. Kalau nanti sudah lolos baru tes wawancara dan tes praktek mengajar. Lebih mudah wawancara daripada mengisi IC. Mengisi IC itu saya kesulitan karena saya itu kurang bisa memakai kata. Padahal minimal harus 2000 kata sampai 1500 sampai 2500, minimal 5000. Itu kan sulit bagi saya, tetapi ketika sudah sering menjadi biasa. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah sekilas tentang bagaimana saya mendaftar sebagai CGP. Sekarang saya mau diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak. Ini adalah modul 1.4. Dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Saya baru menyelesaikan 1 modul. Di awal modul pasti ada pre-tes, pasti ada post-tes.
jangan khawatir, nanti jika daftar saya siap memandu karena berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk diseminasinya. Sekarang menuju ke pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, di pertanyaan pemantik ini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pertanyaan di samping? Pertanyaannya yaitu 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang bersedia ini memberikan tanggapannya untuk pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama ya, memberikan tanggapannya. Apakah Bapak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu setuju apa tidak? Iya. Oh, ya silakan Pak Yusuf. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju sekali, karena biasanya anak itu melanggar aturan atau tidak disiplin, bahkan berbuat berulang langkah, biasanya itu kurang mengerti, kurang menyadari bahwa perbuatan itu tidak benar. Kemudian hukuman yang dapat kita lakukan pada anak itu prinsipnya adalah tetap mendidik, membimbing dan membina. Karena itu dengan pengarahan, dengan hukuman yang kita laksanakan diharapkan membuat anak itu sadar. Bahwa dengan hukuman ya, yang bersifat mendidik, yang nantinya anak itu akan sadar. Sehingga dengan hukuman yang kita berikan pada anak itu nanti suatu misal, kalau anak itu ramai di kelas atau mengganggu temannya, itu dapat kita ingatkan. Suatu misal disuruh contohnya apa teman-teman ya, menghafalkan Pancasila, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang bersifat mengingatkan, menyadarkan anak itu supaya benar-benar anak itu sadar akan perbuatannya, sehingga hukuman itu tidak memberatkan anak, tidak mencederai hati anak, apalagi mencederai secara fisik, itu tidak boleh. Sehingga kita harus benar-benar jeli, benar-benar dalam menerapkan mendisiplin anak itu dengan cara yang benar, sehingga anak itu benar-benar menjadi sadar. Begitu. Sudah Pak? Belum. Lanjut. Dilanjut ya. Ya. Begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu anak mau kemana itu kadang disalahkan. Ini hanya istilah saja. Kalau hukuman itu berkesan negatif, biasanya hubungannya dengan fisik. Memang dulu ada hukuman fisik, anak disuruh lari, disuruh senam, dijemur dan sebagainya, itu sekarang tidak sebenarnya. Jadi sekarang mendisiplinkan anak itu diarahkan pada hal-hal yang positif. Suatu misal ketika berdoa, kebanyakan anak itu yang tidak disiplin dalam berdoa, hasilnya juga berbeda. Yang disiplin dan yang tidak itu sangat berkesinambungan. Nantinya ya biasanya penilaian itu mulai dari berdoa. Kalau saya mulai berpenilaian. Siapa yang dalam doa itu tertib, khusyuk, nilainya bagus. Kemudian yang tidak disiplin dalam berdoa, biasanya saya panggil, ini nilaimu dalam
berdoa, dan tidak saya beritahukan pada anak yang lain agar hatinya tidak malu, tidak terluka, tidak tidak merasa diperlakukan beda dengan teman-teman yang lain. Saya kira dengan cara itu akan lebih sadar lagi dan tidak tanpa menyakiti hati seorang anak yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Aplaus buat Pak Yusuf. Terima kasih. Intinya Pak Yusuf pada pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju, tetapi hukuman yang mendidik, begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju apa tidak? Coba Bapak Ibu yang lain, siapa yang memberikan tanggapannya? Ya, silakan Pak Karmijan. Ya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, bahwasanya hukuman ya itu sebenarnya kata gimana ya, sebaiknya sanksi lah, sanksi pada anak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertera di dalam, yaitu di sekolah, di lembaga. Di situ ada pertanyaan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya bisa. Yang penting tadi sudah diutarakan sama Pak Yusuf, tidak beda banyak bagi saya, yaitu pemberian hukuman kepada anak ini apalagi yang positif. Dalam arti mungkin membaca, di situ cara membaca undang-undang dasar misalnya itu bagaimana yang benar misalnya, atau membaca buku bacaan lain yang kaitannya dengan pendidikan bagaimana itu. Yang kedua misalkan membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah ini terutama misalkan anak yang kurang disiplin, yang mestinya waktunya piket tidak mau piket ya, ini hanya sifatnya mengajari atau mendidik, melatih kepada anak tersebut ya, bahwa saya punya tanggung jawab yang benar, yang tanggung jawab yang sama di dalam sekolah atau di dalam kelas. Tadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu dan sama yang lain, siapapun. Sehingga misalkan waktunya piket, semuanya yang terjadwal tersebut harus piket, atau mungkin waktunya yaitu kerja bakti atau bakti sosial, seharusnya semua kerja. Ini tujuan kita kalau menurut saya, sehingga dapat kita simpulkan atau saya simpulkan bahwa saya setuju. Terima kasih. Berarti intinya Pak Karmijan setuju begitu ya? Ya, aplaus buat Pak Karmijan. Bahwa Pak Karmijan setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Sekarang pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Yuk, siapa lagi yang memberikan pendapatnya? Ya. Silakan Pak Marwitoyo. Bagaimana pendapatnya Pak? Iya, terima kasih. Menurut saya begitu sangat setuju. Karena sebuah penghargaan itu betul-betul bisa meningkatkan semangat anak. Misalnya ketika seorang anak menjawab pertanyaan dengan benar, iya terima kasih, aplaus dan jempol untuk Anda, misalnya, itu merupakan penghargaan. Apalagi kalau kita memberikan penghargaan yang lebih. Dan saya yakin ketika sang anak itu sering disebut karena prestasi yang didapat itu ada wujud penghargaan, maka sang anak akan menjadi lebih semangat dan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan yang biasanya kadang-kadang nggak berdandan menjadi berdandan. Iya, terima kasih. Ada itu, intinya sangat setuju. Iya, terima kasih Pak Marwitoyo. Ya, beri aplaus buat Pak Marwitoyo. Pak Marwitoyo setuju jika penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar
anak. Penghargaan tidak harus berupa barang ya Pak ya, tetapi pujian itu adalah penghargaan. Nah, dari pertanyaan pemantik ini mari kita kupas tuntas bagaimana sebenarnya budaya positif yang seharusnya dilakukan. Budaya positif, kita mulai dari Bapak Menteri Pendidikan dulu, atau Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau mempunyai filosofi bahwa sebagai guru Anda diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempatnya tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, apa maksud dari filosofi ini? Dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi dari murid. Jadi sebagai seorang guru diharapkan lingkungan sekolahnya itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman buat belajar. Dengan demikian, Bapak Ibu sebagai pendidik, salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu nanti maka akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Dari karakter yang baik, kebiasaan yang baik, maka akan membentuk budaya positif. Berikutnya, apa saja konsep-konsep kunci budaya positif? Ada 7 konsep kunci. Yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. Keenam, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Mari kita kupas satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membayangkan kegiatan kepalan tangan. Jika Bapak Ibu dengan temannya, dengan sebelahnya itu bisa mempraktikkan, ambil secari kertas, tulis sesuatu yang sangat berharga, letakkan di satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman yang B dengan sekuat tenaga mencoba membuka kepalan teman sebelahnya dengan berbagai macam cara, bisa membujuknya, merayu, mengancam, menghardik, atau apa sajalah agar kepalan tangan temannya itu bisa terbuka. Maka apa yang akan terjadi? Bisa bayangkan ya, si A yang menggenggam, si B berusaha membuka. Kita si A pasti punya tujuan dan juga punya keyakinan mengapa dia tidak mau membuka tangan, dan si B dengan usaha kerasnya berasa membuka tangan temannya karena mungkin merasa penasaran, karena mungkin itu rahasia sehingga tidak mau dibuka. Satunya berusaha membukanya. Nah,
apa perubahan paradigmanya. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah si A, apakah si B? Ya, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Si A yang menggenggam tangan atau si B yang berusaha membuka genggaman tangan temannya itu? Siapa kira-kira? Si B. Si B punya kontrol ingin membuka genggaman tangan temannya. Dan terus si A mempertahankan, bukannya juga memiliki kontrol. Iya, pelaku utama gitu ya, Bu Dartin ya. Bagus, baik, Bu Dartin nilai pelaku kontrolnya yang B. Padahal tidak ada orang yang mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita genggam tangan, kita punya prinsip, nggak boleh orang lain lihat. Temannya dengan berbagai cara merayu atau apa aja lah agar bisa membuka kepala tangan ini. Berusaha dibuka. Biar apa? Biar bilang penasarannya apa sih sebenarnya disembunyikan. Inti dari perubahan paradigma tentang stimulus respon teori kontrol itu ini. Tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain, yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Saya lanjutkan yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nah ini, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau bukan motivasi ekstrinsik. Intrinsik berarti motivasi yang berasal dari dalam diri. Kalau ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar diri. Misalnya tadi memberikan penghargaan, seperti pertanyaan ketiga Pak Marwitoya ya, memberikan penghargaan tadi, itu berarti motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita bisa mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekarang apa saja nilai-nilai kebajikan universal tersebut? Ini nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu atau setiap perilaku atau perbuatan baik buruk ataupun baik itu pasti mempunyai tujuan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dengan ke-6 dimensinya. Apa saja? Pak Yusuf?
Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Berikutnya, mandiri, kreatif, berkebinekaan, global, bernalar kritis, dan gotong royong. Jadi keenam dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai semua pelajar Indonesia saat ini. Ya, saling berkaitan keenam dimensi tersebut. Saya lanjutkan yang ketiga sekarang, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan kegiatannya atau perbuatannya hanya karena menghindari hukuman, bukan karena yang lainnya. Nah, ini berarti motivasi eksternal. Tetapi kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti tadi penghargaan gitu ya, kita ya, berarti itu motivasi eksternal. Kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu baru motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif kali ini yaitu tentang motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan yang dari luar. Nah, ini ada beberapa contoh tentang tindakan guru. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalnya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini bagi anak-anak yang mungkin suka terlambat. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi berarti? Konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman ya. Mencatat 100 kali karena terlambat itu adalah sebuah hukuman. Iya. Berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa tuh? Apa hukuman? Kelihatannya. Ya. Kalau memang waktunya olahraga, Ya. kemudian anak itu terlambat, disuruh lari sudah. Bagi saya tepat. Kalau waktu olahraga. Nah, kalau waktu olahraga. Kalau waktunya PPKN ya, bukan konsekuensi, tapi itu. Terima kasih Pak Yusuf. Karena kalimatnya tidak ada mata pelajaran olahraga, cuma lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, berarti adalah sebuah hukuman. Yang ketiga, murid push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Ya. Sekarang yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah baru konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Itu adalah apa? Konsekuensi. Betul. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengetahui. Ini salah kalimat ini. Harusnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena sepatunya salah warna, gitu. Harusnya begitu. Ya, saya lanjutkan. Hukuman, ya kan? Jawabannya hukuman. Baru itu adalah konsekuensi hukuman. Ya, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Saya lanjutkan tentang teori motivasi tadi. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan
hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfikon, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan, misalnya memberikan permen jika muridnya bisa menjawab pertanyaan, berarti bentuk penghargaan kan? Itu efektif jika dilakukan dalam jangka pendek, tetapi tidak akan efektif jika dilakukan dalam jangka panjang, karena anak-anak nanti cuma punya niat sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, jadi tidak dari kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, ini penghargaan yang tidak efektif itu tadi. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, ini tidak berlaku bagi saya. Bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Tidak berlaku bagi saya ini. Saya tidak usah diet. Pak Marif Bayo terlalu berat. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi jika tadi memberikan muridnya suatu penghargaan itu dapat merusak hubungan. Mengapa demikian? Karena murid yang diberi penghargaan, dipuji, bisa jadi murid yang lainnya merasa iri. Nah, akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan, karena bisa jadi tidak menyukai temannya yang sering mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Biasanya tanpa penghargaan aja semangat, karena berharap penghargaan, akhirnya mau bekerja karena ada penghargaannya saja. Jika tidak menerima penghargaan, misalnya bayaran, maka kerjanya juga asal-asalan. Biasanya ini juga ada di semua lingkup lembaga, tetapi di sekolah Bapak Ibu tidak ada. Berikutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas karena hanya akan berpikir hadiah yang akan diterima, jadi tidak berkarya, cuma berharap hadiah saja, sehingga dalam menyelesaikan tugas-tugas, dalam memecahkan masalah, mereka kurang kreatif karena mengharapkan sebuah janji. Yang terakhir yaitu penghargaan itu dapat menghukum. Misalnya sistem ranking, makanya di K13 kan tidak ada sistem ranking. Jadi yang tidak ranking merasa berkecil hati kan begitu akhirnya. Di IKM bagaimana? Apakah ada ranking? Di IKM ada ranking atau tidak? Tidak ada, karena di K13 pun sudah tidak ada. Berikutnya yang keempat, nah ini yang bisa atau sudah saya lakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan, kesehatan yang disebut suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi sebelum atau awal tahun pelajaran itu buatlah keyakinan kelas dengan siswa-siswinya. Anak-anak boleh apa saja idenya ditulis dan ditempel di depan. Nanti yang sejenis dijadikan satu. Kita rekap dalam satu kelas itu ada berapa keyakinan kelas yang didapatkan.
karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ini sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu, bahwa keyakinan kelas berbentuk peraturan tapi masih dirinci peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi misalnya keyakinan kelas biasanya anak jangan membuang sampah sembarangan gitu. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kan sering anak-anak itu menaruh sampah di kolong meja itu ya, akhirnya banyak yang banyak. Itu yang terjadi di sekolah saya. Ya, saya lanjutkan yang keempat. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelasnya masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu bisa dievaluasi mungkin sebulan sekali. Apakah masih sesuai? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Untuk bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan dan kesenangan. Apa saja ini rinciannya ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, termasuk kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana menurut Pak Yusuf? Aku tak tahu. Itu kebutuhan bertahan hidup karena untuk melanjutkan keturunan, jangan melanjutkan hidupnya. Pak Karmijan takut tidak hidup. Itu untuk melanjutkan keturunan loh. Yang nomor 1 kebutuhan bertahan hidup itu. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ini penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, maksudnya kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang itu termasuk salah satu kebutuhan manusia. Jadi kalau kita piknik itu kan senang, itu termasuk kebutuhan. Setuju Anda? Setuju Bu Tris ya, pembina. Lain kali kita piknik lagi, itu adalah sebuah kebutuhan ternyata. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan dasar manusia. Sama pindah tempat. Iya, termasuk ini untuk kesenangan itu bagaimana kalau MGMP kita, MGMP PKN itu tidak di satu tempat saja, di SMP 6 atau SMP 2 Trenggalek, berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain.
panggul. Panggul Di bisa. boleh. Mana lagi? Boleh bendungan. Sing sejuk-sejuk gitu. Oh iya. Cara sejuk. Iya. Tapi yang gemah juga tahu kan. Ke rumah lagi. Tidak harus ke Gemah, di Pule kan juga ada nanti karaoke ya Pak ya. Lah nek kono iki lebih komplit. Oh lebih komplit ya. Di Konan apa enggak ada Bu Ida? Mana Bu Ida? Di Konan ada ya? Ada di Konan. Nah, enggak. Di Bendungan, oh yang Bendungan enggak ada ini. Kan di Milis gitu ya. Tapi Pokoknya setuju kan intinya kalau kita keliling nanti pertemuannya. Setuju banget. Alhamdulillah, setuju Bu Trisi ya. Berarti kita agendakan pertemuan depan nanti kemana itu kita bahas di forum grup atau kita rencanakan sekarang? Yang jauh dulu. Oh yang jauh dulu. Mana ya yang jauh? Kasihan yang kunjungan, yang panggil itu saya rasa ya lumayan lah. Kita dulu kan yang jauh-jauh. Kasihan. Saya juga setuju Pak. Itu bukan refreshing ya. Berarti kebutuhan dasar manusia yang kelima, kesenangan. Kesenangan kita senang kalau pindah-pindah tempatnya. Miras-miras gitu ya. miras-miras silaturahmi campur rekreasi. Ya, alhamdulillah saya juga setuju intinya di sini. Berarti kita agendakan berikutnya tidak di sini, di tempat yang lain begitu ya Pak Yusuf intinya ya. Oke, terima kasih Pak. Yang lain mungkin ada usulan? Saya lanjutkan, masih kurang sebentar ya. Ya, silakan mungkin ada yang berusulan lagi. Mau Ini Pak Yusuf silakan. seandainya nanti kita dapat melaksanakan kegiatan FGMP di tempat satu misal di Kunjungan, Pule, Bendungan, Batu Limau dan sebagainya, apakah nanti agenda kita tetap fokus pada materi seperti sekarang ini atau punya agenda yang lain? Barangkali ya kita di dalam materi itu terkandung nilai budaya, nilai sosial, nilai keagamaan, kemudian kita nanti di lapangan, di kancahnya nanti mengarah pada kebinekaan seperti yang saya tadi. Contoh misal bagaimana tempat ibadah di suatu daerah itu, atau umat agama di daerah itu, atau dari segi sosialnya dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Namanya MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kita kan pelajaran kita PPKN atau Pendidikan Pancasila untuk sekarang ya. Banyak sekali guru mata pelajaran yang lain yang ya ngeburni bahasa Indonesianya apa ya, tentang P5 itu ke mata pelajaran kita, padahal P5 itu untuk kewajiban atau tanggung jawab bersama. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita sambil berlayar kita intinya walaupun kita GP itu memang kita membahas apa yang perlu dibahas atau agenda kita itu saat itu apa, sambil kita berlayar kita mencari-cari tahu atau mencari informasi atau kita mungkin studi lingkungan Pak namanya, studi lingkungan apakah di daerah itu ternyata Munjungan itu terkenal dengan ininya oh sana lagi musim durian gitu ya, saya siap Bu Danti itu apa ya, kearifan lokal mungkin dalam tema P5 itu juga bisa kita lakukan Ya, studi lapangan ya Pak. Kebetulan di sekolah kami itu kearifan lokal itu kami gali
guru PKN, guru kesenian, dan guru IPA. Kebetulan kalau kita lihat dari tugas masing-masing ya tidak nyambung. Ternyata setelah saya sendiri, kami bertiga itu mempelajari betul, itu dapat terwujud. Suatu misal kita menayangkan tari-tari daerah. Kebetulan proyek yang kami target itu adalah kerajinan. Kerajinan. Ya, kearifan lokal yang ada itu. Temanya kearifan lokal, Kearifan tapi lokal. topiknya kerajinan begitu ya Pak ya. Jadi isinya di situ ada jenis anyaman, ada keramik, ada genteng, batu bata dan sebagainya itu. Jadi ini sebagai gambaran, saya ini ya sambil ya secara langsung bertanya, membandingkan kalau di sekolah kami seperti itu. Itu namanya berbagi praktek baik Pak, jangan menanyakan. Praktek baik yang dilakukan Pak Yusuf di sekolah itu sudah baik, akhirnya sekolah lain oh ternyata praktek baik itu bisa seperti itu. Jadi tidak berangan-angan yang terlalu jauh mulu atau gini, oh ternyata dengan hal ringan kita belajar membuat alen-alen atau belajar-belajar Dan bisa. anak-anak sempat saya ajak ke lokasi. Saya punya videonya praktek nganyam kalung seperti apa ya, jenis IPA sama anyaman lah. Dari anyaman barangkali kalau boleh nanti saya izin barangkali berkenan untuk saya share di grup. Oh alhamdulillah dipasarkan di grup juga tidak apa-apa Pak. Nah, ini sebagai contoh saja, ternyata apa ya, semua itu dapat kita gali dengan apa ya, secara bersama-sama. Jadi PPKN itu ada kaitannya dengan orang IPA, dengan orang kesenian, ya. Jadi ternyata di situ dengan olahraga pun juga Nyambung. Semuanya tergantung kita. Cara menggalinya, cara mengemasnya dengan cara apa, gitu. Baik. Di SD pun kan namanya tematik Pak, jadi jelas nyambung. Cuma karena kita sebagai guru mata pelajaran nyambung nggak ya, tapi guru SD sudah tahu kalau itu nyambung. Jadi dari pengalaman praktek baik di sekolah Pak Yusuf tentang P5 dengan tema kearifan lokal, Pak Yusuf itu bisa diajukan menjadi ini masuk ke Trenggalek Inovasi Festival Pak, TIF yang akan ada di bulan September. Setelah saya juga ikut Pak, ikutkan saja. Sekarang waktunya mengajukan proposal ke sekretariat daerah, gitu ya Pak Yusuf. Lain kali saya juga setiap pertemuan MGMP seperti ini ada yang berbagi praktek baik sehingga saling sharing dengan teman yang lain. Jadi kita punya gambaran besok, oh ternyata sana bisa, saya juga pasti bisa, saya ingin belajar. Kalau kita tidak bisa sama sekali pengen tahu cara membuat anyaman, ya kita datang ke sekolahnya Pak Yusuf untuk MGMP sekalian belajar menganyam gitu, tidak apa-apa, menambah keterampilan. Ya, saya lanjutkan yang ke-6 yaitu restitusi dengan 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah ini Bapak Ibu, apakah di sekolah sering sebagai penghukum? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah
memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Saya saja dulu sering di posisi ini sebagai penghukum anak yang tidak ini piket itu aja saya hukum dan sebagainya. Ternyata posisi penghukum adalah posisi yang paling rendah, posisi kontrol sebagai guru. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya, jika murid kita sebelum mau diberitahu sampai kita apa ya di puncak kesabaran itu, akhirnya kita begini, misalnya namanya Andi, tidak kasihankah kamu sama Budiah misalnya, sehingga anaknya itu kan merasa bersalah karena merasa gurunya itu kok sampai gurunya seperti itu berarti posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Intinya anak menjadi merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ini mungkin biasa kita melakukan juga. Guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif jika hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan misalnya kalimat-kalimat humor, guyon dan sebagainya. Jadi anak-anak merasa gurunya itu seperti dengan temannya, tetapi harus tetap menghormati. Yang keempat sebagai pemantau atau mengawasi. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang di sekitar kita berdasarkan peraturan dan juga konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Ini posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi murid mencari solusi sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini diharapkan guru di posisi yang kelima ini, jangan di posisi yang pertama karena itu posisi paling rendah sebagai penghukum. Nanti efeknya, akibatnya anak akan merasa dendam, ya betul ya, dendam. Kalau kita ngomong apalagi nyelkit gitu ya, itu akan terbawa sampai dewasa loh. Misalnya jenengan dulu sekolah pernah punya pengalaman kurang baik apa, itu kan sampai sekarang masih terekam. Demikian juga anak didik kita. Jadi jangan sampai pengalaman kita yang kurang baik dulu ketika masih sekolah itu di apa ya, anak-anak kita, anak-anak atau murid kita itu mengalami seperti yang kita. Ya jangan sampai trauma intinya begitu. Nah, ini 5 posisi kontrol itu seperti ini. Penghukum jika gurunya menghardik, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah ini. Murid, kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres mikir kamu. Nah, itu sebagai merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kalimat yang kita gunakan kepada murid itulah yang menentukan posisi kontrol kita. Kalau pemantau, kamu tahu enggak aturan sekolah kita? Aturan pemantau. Kalau sebagai manajer, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kamu buat? Masih, misalnya apa contohnya? Saling menghargai misalnya. Dan berarti anak merasa mencari solusi sendiri atas kesalahannya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi, saya unggah di YouTube dan saya unggah di platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu membuka platform Merdeka Mengajar, ada beberapa aksi nyata yang sudah saya unggah. Di pembelajaran ada, di praktek baik juga ada. Di antaranya itu ini, menerapkan segitiga restitusi. Nah, dari disiplin positif tadi kita rangkum seperti ini rangkumannya. Sekarang saya tayangkan praktek baik yang pernah saya lakukan di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu pun sudah pernah melakukan di sekolah. Misalnya budaya positif yang nomor 1 itu adalah gambar anak. Di sekolah kami setiap Jumat anak-anak membaca surat Yasin. Berarti itu adalah dimensi beriman dan bertapai tadi. Ada yang ini antri cek suhu, bersih-bersih. Dan ini yang paling terakhir, ini yang paling pojok ini kegiatan kader keren. Kader keren adalah program inovasi dari SMP Negeri 5 Trenggalek sekolah saya dengan memanfaatkan ini ikon sekolah saya yang sekolah keterampilan itu dijadikan sebuah inovasi. Jadi anak-anak punya produk seperti tadi Pak Yusuf produk, tapi di sekolah saya inovasinya anak-anak kader keren itu dari kelompok rentan ekonominya, boleh juga rentan karakternya, untuk memasarkan produk-produk dari hasil keterampilan SMP 5. Nanti akan kami ajukan di TIF. Ini dipandu oleh wali murid, jadi yang mengajari dan sebagainya itu wali murid. Kami memanfaatkan pendidikan keluarga. Nanti bisa seperti itu. Kemudian ini yang paling ringan Bapak Ibu lakukan di kelas di awal pembelajaran, praktek pembentukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak diberi kertas, ditulis apakah keyakinan yang diinginkan. Intinya tidak boleh ini, jangan membuang sampah sembarangan. Nanti kita pandu bahwa agar kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan tulis jangan buang sampah, bukan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Atau gini, anak-anak di sekolah saya itu suka izin ke kamar mandi. Dikit-dikit ke kamar mandi. Gimana kalau sekolah Bapak Ibu? Sama ya. Saya buat keyakinan kelas. Ada kelas gini, ke kamar mandi maksimal 2 anak. Kalau belum kembali tidak boleh. Ada yang kebelet tidak boleh, kalau yang keluar belum kembali. Kalau tidak nanti diskusi di kamar mandi. Itu keyakinan kelasnya itu. Ada lagi ini, sering dapat lepas sepatu di dalam kelas terus keluar kemana-mana, itu juga saya berikan keyakinan kelasnya. Ada lagi keyakinan kelasnya penggunaan HP dengan bijak. Jika tidak, maka konsekuensinya HP disita sekolah dan diambil wali murid di semester depan, sehingga kan kapok kalau menggunakan sakar PDD gitu ya. Kemudian hasil kesepakatan kelas ini dibuatkan seperti misalnya kita membuat susunan pengurus kelas itu ya, dibuatkan yang bagus, ditempel, dan itu dievaluasi setiap bulan, mana yang cocok, mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah. Untuk keyakinan kelas, saya membuat setiap kelas yang saya ajar sebaiknya
yang membuat adalah wali kelas. Cuma guru yang lain boleh menambahkan. Keyakinan kalau dibuat-buat sendiri, aturannya itu kan mau melanggar juga mikir anak-anak itu. Berikutnya ini masih keyakinan kelas. Nah ini praktek segitiga restitusi. Di sekolah saya itu sering ada anak yang melakukan perundungan dengan cara memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Apakah di tempat Bapak Ibu juga ada? Ya, dengan bangganya ya bapaknya, temannya nama Slamet, temannya namanya Andi Cilokmat, sama dengan bangganya. Padahal itu adalah termasuk perundungan. Tidak boleh. Saya sadarkan hal seperti itu dengan melakukan segitiga restitusi. Saya ajak ngobrol, mengapa melakukan itu? Katanya cuma bercanda. Bercanda itu boleh, tetapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, kan ya begitu. Akhirnya kan ada kesepakatan kelasnya 9A, saya itu wali kelas 9A, 9A anti perundungan. Jadi jika ada anak memanggil nama orang tuanya, temannya pasti konsekuensinya, yuk sepakatannya gimana? Ada yang mengingatkan. Tuh, perundungan itu mulai saya sekolah sampai sekarang ada terus ya. Saya dulu sekolah kayaknya juga seperti itu, memanggil nama kita dengan nama orang tua. Sampai sekarang kok budaya itu masih, saya heran gitu. Kok nggak hilang dimakan zaman? Kita kan sudah zaman teknologi now ya ini. Generasi Z sekarang ini. Ya tujuannya ya sama, bercanda Pak. Kadang gurunya dipanggil, Bu. Gimana Pak? Begini, kemarin itu ada anak saya yang lumayan. Benar. Saya kira memanggil gurunya tanpa dengan apa itu ya? Di blank. Ternyata Supriyati yang dipanggil. Memang anaknya nakal, mungkin yang dituju memang saya, tapi yang diplesetkan gitu ya Pak ya? Baik, siapa yang calon Supriyati Pak? Tapi anak memang nakal, memang kira sengaja Pak. Yes, sabarlah. Jadi sasaran betul. Namanya juga anak ternyata yang mengalami perundungan tidak temannya saja, betul, ya. Tapi kita juga kena perundungan seperti pengalaman Pak Yusuf itu tadi. Diajak Pak segitiga restitusi, dan lebih lanjut tahap-tahapnya saya ajari bagaimana mengembangkan membekas pegel. Iya. Pitilanan bocah. Padahal perundungan itu zaman kita sekolah kan sudah ada. Sekarang generasi Z kok masih, kok enggak hilang ya budaya itu, saya heran. Berikutnya kasus tentang menyerobot antrian. Biasanya kalau anak-anak sudah terburu-buru itu kan cek suhu ke robot. Setelah saya tanya alasannya, karena saya itu waktunya piket Bu, sudah agak terlambat. Kalau memang waktunya piket ya harus berangkat lebih pagi. Semua tindakan perilaku pasti ada tujuannya. Ada juga anak yang tidak di kelas, tidak ada, di absen. Ternyata ke kantin. Ke kantin kenapa? Saya belum sarapan Bu, karena saya lapar tadi pagi belum sarapan. Nah itu tadi untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia sebagai bertahan hidup. Semua pasti ada alasannya. Oh berarti anak ini masuk ke bertahan hidup tadi, kebutuhan manusia. Praktek restitusi yang ketiga ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, diseminasi budaya positif program guru penggerak. Intinya jangan sampai Bapak Ibu menjadi penghukum. Buatlah anak-anak senang, aman, nyaman di sekolah. Guru tugasnya menuntun, bukan menuntut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Anak
itu bukan tabula rasa, maksudnya bukan kertas putih yang kosong tidak ada tulisannya. Begitu lahir itu sudah ada, cuma bagaimana guru menebalkan tulisan yang masih samar itu dengan hal-hal yang positif. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Karmijan. Tanya. Penjelasan kan? Iya. Saya ingin bertanya Bu, dan terima kasih banyak atas pencerahannya. Memang tadi kalau saya lihat itu sudah bagus sekali ya dalam terutama kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar. Namun ada yang perlu saya tanyakan di sini, bahwasanya guru itu bukan seorang penghukum ya. Guru adalah bukan seorang penghukum. Artinya tidak kalau kita itu misalkan anak salah dihukum atau kita menuntut, namun kita sebagai guru adalah mendampingi atau tadi apa Bu? Memantau, ya. Memantau. Yang saya tanyakan di sini, berarti metode pembelajaran apa yang sangat cocok untuk pembelajaran bahwa guru tersebut menjadi penuntun, memantau, atau sebagai pendampingi supaya anak-anak tersebut kemana tujuannya, ya biar tujuannya itu tercapai. Jadi intinya yang paling cocok digunakan dalam pembelajaran berarti metode apa? Sangat aplikasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Karmijan atas pertanyaannya. Agar kita menjadi guru yang ideal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini tadi, dengan melaksanakan 5 posisi kontrol, maka metode apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kita kan pendidik, jadi harus bisa menahan emosi. Kalau anak-anak seperti Pak Yusuf tadi dipanggil sup ya, padahal maksudnya memanggil Supriyadi, tapi kan dia mantelnya sampai sekarang. Jadi sebagai guru wajib ini punya ini apa ya, rasa kesabaran yang tiada batas. Katanya sabar itu tidak ada batasnya, tapi kenyataannya kalau saya ya ada batasnya juga. Kita manusia ya, masa kita emosinya stabil terus kan juga enggak. Nah, metode yang baik itu tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu harus menjadi, kalau bahasa Jawanya ngomong, kalau Ki Hajar Dewantara among. Jadi anak-anak itu tidak boleh dimarahi dengan dihukum dan sebagainya, diberi limpahan kasih sayang. Jadi ya dengan kasih sayang yang tulus kita dengan anak didik kita, maka anak-anak pun akan menghargai kita, menghormati kita, dan akhirnya akan mengikuti. Bukan berarti anak harus mengikuti perintah kita, tidak, karena anak punya kodratnya sendiri. Sebagai pendidik kita hanya menuntunnya. Itu tadi menjadi tukang ngomong atau among itu tadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari. Ternyata filosofi itu bagus sekali, padahal keluar tahun 22, sekarang tahun 2019-22, sekarang 2022 masih sangat berlaku. Kita kalau pelajarinya bagus sekali filosofi. Bagaimana yang lain? Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita semua menjadi pendidik yang dapat apa ya, memenuhi kebutuhan anak-anak, terutama kebutuhan belajarnya, sehingga anak-anak bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan bisa menjadi dirinya sendiri, juga menjadi bisa berbaur di masyarakat, karena kita selain sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.